Menyadari kalau hidup tidak pernah lepas dari masalah, karena masalah adalah salah satu cara Tuhan menjadikan setiap pribadi menjadi kuat dan dewasa. Memompa semangat Ketua Transisi Pembangunan Rumah Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Elim Ministry HBM merampungkan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Ketua Panitia Transisi Andi Karubaba dalam laporannya mengisahkan perjalanan pembangunan rumah pastori baru dengan berbagai permasalahannya hingga peresmian tanggal 4 November bertepatan dengan HUT GPDI Elim Ministry HBM ke-35. Panitia pertama itu tidak terrealisasi dan tidak dapat berjalan oleh karena satu dan lain hal, sehingga kami harus bentuk lagi panitia kedua. Dan perlu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi, setelah kami bentuk kepanitiaan kedua, budget atau dana yang ada dalam RAP ini kurang lebih 2 miliar, sehingga membuat terjadi sedikit gesekan-gesekan di antara kami panitia, dan akhirnya kami panitia diam. Kami tidak bisa bergerak, kami tidak bisa melakukan apa-apa karena kami dengar dana yang begitu besar. Jujur saya mau katakan bahwa kami merasa tidak mampu. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan tadi datang, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia mereka yang membangun. Dan datang kepada panitia ketiga, panitia berjalan. Dalam paruh waktu perjalanan terjadi lagi pergeseran, dan akhirnya hari ini saya berdiri di sini mewakili keluarga besar Jemaat Tuhan GPDI Elim El Shaddai sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gereja dan Pastori baru yang hari ini kami rayakan. Inilah bangunan yang sudah kami bangun dengan menelan biaya kurang lebih 900 juta rupiah. Menurut anggaran yang sudah kami hitung, bangunan ini harus dibangun dengan dana 2 miliar. Tetapi puji Tuhan, terima kasih buat sekali lagi panitia dan jemaat Tuhan atas dukungannya, membantu kami dalam doa terus. Saya bilang sama seksi doa, koordinator doa, jemaat Sulam, berdoa, kamu harus berdoa, kita mau melihat mujizat, kita harus berdoa dan kita harus berani. Saya katakan kepada Bapak Gembala, saya bilang, Papi, mau ada uang kah, tidakkah, didukungkah, tidakkah, pembangunan ini harus selesai, harus jalan. Pembangunan pastori baru ini kami bangun dalam jangka 1,5 tahun dan menghabiskan dana kurang lebih 900 juta rupiah. Itu kami menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 750 juta, swadaya jemaat 150 juta, dan ditambah dengan bantuan-bantuan dalam bentuk barang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Itu sebabnya di kesempatan yang berbahagia ini, atas nama panitia dan atas nama jemaat Tuhan Gembala Sidang, kami mengucapkan Dirgahayu GPDI Elim ke-53, ke-35, dan selamat memasuki pastori baru bagi Bapak Gembala kami. Puji Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu. Semangat doa dan harapan campur tangan Tuhan juga diungkapkan Ketua Panitia Acara Lina Karubaba, karena tanpa diduga bisa dihadiri wali kota bersama anggota DPRD Kota Sorong.
Saya patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. 1 bulan lamanya hamba Tuhan boleh percayakan kami menjadi panitia. Sebenarnya itu waktu yang sangat singkat, tetapi oleh pertolongan Tuhan acara ini boleh berjalan, semua boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan ucapan terima kasih kami buat semua jemaat Tuhan yang ada di Elim dan Kelsadai yang sudah mendukung kami dengan dana, biaya, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan juga kami berterima kasih buat ibunda kami, Ibu Hermin, yang dengan sukacita selalu membantu kami, bahkan anggota-anggota dewan yang lain yang kami sebut dengan Kasih Kristus, Bapak Erwin Ayal, bahkan juga Bapak Juni Triatmoko, dan juga bahkan banyak donator-donator yang juga ikut membantu kami sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Dan juga kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu tamu undangan, bahkan secara khusus hamba-hamba Tuhan, dan teramat istimewa buat Bapak Wali Kota kita yang boleh hadir di saat ini. Ini sesuatu yang tidak kami sangka. Ini membuat sedikit kami terharu, karena kami yang muda, kami yang dipandang sebelah mata, kami yang dilihat bahwa tidak mungkin hal ini terjadi. Tetapi itulah yang Tuhan buat bagi kami, sehingga Tuhan boleh menggerakkan Bapak Wali Kota hadir di tempat ini, mengikuti acara peresmian dan HUT di tempat ini. Suatu sukacita yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, semua jemaat Tuhan yang ada di Elim dan Kelsadai, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Itu semua karena pertolongan Tuhan dan juga dukungan doa dari Bapak Gembala kami dan juga semua jemaat Tuhan, bahkan koordinator doa, bahkan semua kami, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Kemarin hujan deras, kami juga agak sedikit nervous atau kami juga sedikit deg-degan, tetapi puji Tuhan kami boleh melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Ketua Majelis Daerah GPDI Papua Barat, Pendeta Lukas Marani, mengapresiasi semangat kerja panitia karena telah ikut membantu tanggung jawab dirinya meyakinkan pemerintah daerah terhadap dukungan anggaran yang diberikan, karena sering dipanggil mengklarifikasi anggaran Pemda agar tidak disalahgunakan. Sebagai mitra pemerintah, gereja senantiasa dituntut berkontribusi membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau kita tarik usia itu pada usia kita sekarang, kadang-kala kita pakai Mazmur 90 ayat 10 bahwa 70 kalau kuat 80. Maka kalau setengah dari 70 itu adalah 35. Kalau setengah dari 900 450. Betapa usia umur 450 atau 35 tahun. Kalau itu kita ambil di titik terakhirnya, maka 36 itu dia akan menurun. Seorang manusia yang dewasa, seorang manusia yang tahu mengucap syukur kepada Allahnya di dalam Yesus Kristus. Betapa hebat Allah membawa saya melewati liku-liku hidup mencapai 35 tahun. Tapi semua itu dituliskan dalam ayat tadi bahwa supaya saya memiliki hati yang bijaksana. Sebab itu Bapak Gembala, jemaat, fokusnya Tuhan itu hati, bukan mana-mana. Fokusnya itu hati yang cinta Tuhan, hati yang mulia, saling mengasihi, saling menolong, saling mengampuni. Hati yang jadi fokus Tuhan, hati yang jadi fokus Tuhan. Jemaat Elim semakin gembira, semakin menjaga hati, pelihara hati itu daripada apa yang patut dipelihara, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Maka firman-Ku kutaruh dalam hatimu, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Jadi fokus usia ini harus mengucap syukur 35 tahun. Ya. Yang berikut, sebagai pimpinan majelis daerah, tadi kita sudah dengar dari pemerintah provinsi sekian. Saya mau sampaikan kepada warga GPDI bahwa oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, 2012 saya dipercayakan untuk memimpin daerah ini sampai hari ini. Ada satu berkat Tuhan yang besar. Maka gereja kita di seluruh Papua Barat itu ada mengikuti dana pemerintah, dana otsus. Salah satu diantaranya ada di dalam gedung ada ini, ya, gedung yang ada ini. Sebab itu gunakanlah berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui pemerintah. Mari kita pakai dengan baik, kita gunakan dengan baik, supaya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau gedung ini dipuji, jemaat kita semua puji, berarti nama Tuhan dipuji, dimuliakan dan ditinggikan. Kalau saya hitung, misalnya dana perubahan ini kalau cuma 7 gereja saja bisa 10 miliar. Apalagi 29 gereja, 30 gereja dari 220 gereja GPDI. Maka mari kita puji Tuhan. Kita melihat pemerintah adalah wakil Allah yang adalah orang tua bagi warga jemaat GPDI yang adalah rakyat Indonesia yang berdomisili di Provinsi Papua Barat ini. Terkait peran gereja membantu pemerintah, Wali Kota Dr. Andus Ekonomi Lambertus Citmau MM menantang GPDI mengatasi kecanduan alkohol yang mengancam masa depan generasi bangsa. Ikut KKR di Mebrat ada 1 minggu lebih. Ada kegiatan-kegiatan kerohanian kemarin, saya ikut, tapi orang mabuk banyak. Saya usir pendeta, tugasmu, tanggung jawab terhadap jemaat yang Bapak Ibu sekalian pimpin. Tapi kalau mabuk kiri kanan mau ke belakang, tidur di depan gereja dan belakang gereja, apa tanggung jawabmu? Bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu di Mebra, saya tidak cerita orang lain. Kota Sorong juga begitu kok. Tantangan. Saya sebagai kepala daerah, tapi tantangan hamba-hamba Tuhan di setiap gereja, dari dominasi gereja. Mari dan mari kita bergandengan tangan untuk melihat Papua yang sedikit hitam dan keriting sama seperti saya. Jangan dibiarkan habis, selamatkan mereka dari kepunahan. Gereja-gereja adalah menyadarkan umat-umat dari gereja keluar ke pemerintah, jangan dari pemerintah. Pemerintah luas, pemerintah bertanggung jawab dari kilometer 0 sampai kilometer 18, tapi gereja di lingkungan gereja itu sendiri, di masjid di lingkungan masjid itu sendiri. Saya mengharapkan dukungan dari semua hamba-hamba Tuhan dan para imam-imam. Mari kita bertanggung jawab membina umat dari lingkup yang kecil akhirnya menuju kepada lingkungan-lingkungan yang besar. Kepada jemaat diminta mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, mengingat hanya dengan kesadaran menggunakan masker di luar rumah dan mencuci tangan dengan sabun serta menjaga jarak akan membantu menghindari ancaman penularan virus yang belum ada obatnya. Gembala Sidang GPDI Elim Ministry Pendeta Andri Limpangau mengakui benar
Peran pewarta Injil merubah hidup pribadi seseorang untuk merubah orang lain, sehingga telah menjalankan tanggung jawabnya menyadarkan jemaatnya. Hidup manusia, tubuh Kristus, dipimpin dan dikuasai Roh Allah. Gereja akan maju, gereja akan berkembang. Karena apa? Ada Roh Allah. Pada tubuh Kristus ada damai. Tidak ada perselisihan, tidak ada kedengkian, tidak ada perpecahan, tidak ada iri hati, tidak ada cemburu. Makanya saudara, peranan Roh Allah itu dahsyat. Allah bekerja tidak main-main. Allah bekerja menyelamatkan begitu banyak orang itu dengan sungguh-sungguh lewat kita hamba-hamba Tuhan. Jadi Allah percayakan pada kita hamba-hamba Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Permintaan wali kota agar gereja berperan mengatasi berbagai permasalahan sosial, khususnya kecanduan alkohol, tidak lepas dari tanggung jawab membina jemaat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dibina perilaku sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial berakhlak. Bersama pengguntingan kita Pastori GPD LML Sedai Ministry. Semarak upacara peresmian Rumah Pastori yang ditandai pengguntingan pita oleh anggota DPRD Kota Hermin Matandung dan pembukaan selubung papanama oleh Wali Kota Lamberjit Mau menambah kebahagiaan yang menyelimuti panitia dan jemaat serta gembala sidang dalam acara peresmian. November 2020, saya membuka pintu pastori di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semoga semangat berlandaskan doa dan harapan akan campur tangan Tuhan menjadi kekuatan tersendiri bagi jemaat untuk ikut berandil membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, dan sekian pula laporan daerah membangun kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.